Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dengan sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Nah, di tugas kali ini kita akan membahas tentang sel-sel yang ada pada hewan. Sel-sel yang terdapat pada hewan terdiri dari nukleus, mikrotubulus, retikulum endoplasma, dinding sel, vakuola, ribosom, mitokondria, inti sel, lisosom, sitoskeleton, dan badan Golgi. Fungsi-fungsinya yaitu nukleus atau inti sel adalah organel yang sangat khusus yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel. Inti sel memiliki dua fungsi utama, yakni mengandalkan seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Adapun mikrotubulus fungsinya yaitu untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel semacam organ yang merupakan bagian dari sel eukariotik dan memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi retikulum endoplasma adalah memproses sekaligus sarana transportasi protein, transmembran, dan lipid untuk membran sel beserta berbagai komponen sel lainnya. Dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu juga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Vakuola pada sel hewan sangat berperan dalam membantu proses eksositosis dan endositosis. Pada eksositosis, molekul yang ada pada protein dan lipid dikeluarkan dari sel. Namun, vakuola ini tidak berperan langsung dalam pengeluaran dan lipid protein. Ada juga ribosom. Fungsi ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melakukan sintesis protein. Mitokondria yaitu penting banget deh untuk sel hewan karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Ada juga inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel untuk metabolisme maupun ke pembelahan sel. Fungsi nukleus yakni tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Ada juga lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Oh iya, lisosom ini cuma ada di sel hewan ya. Ada juga sitoskeleton berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Nah, yang gak kalah penting nih, sitoskeleton terbagi jadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Yang terakhir nih, ada badan Golgi, merupakan organel yang ada di hampir seluruh sel eukariotik. Secara umum, fungsi badan Golgi untuk membawa material ke berbagai tujuan sel, terutama yang berhubungan dengan sekresi.